duduk aja cari tempat yang paling nyaman. Jadi terima kasih semuanya sudah hadir dengan Pak Kapus pada konseling kelompok hari ini. Mungkin biar suasananya lebih cair lagi, saya perkenalan terlebih dahulu gini. Baik, perkenalkan, nama saya Rara Sati yang di sini sebagai konselor yang akan mendampingi konseling kelompok pada siang hari ini. Kita mungkin bisa langsung perkenalan diri sendiri, bisa disebutkan kesibukan, nama, dan bagaimana sama tadi dengan main apa? Jadi ini seperti ini. Perkenalkan, nama saya Desira Setiawana Najemi, umur saya 21, alamat saya berada di Temanggung, kesibukan saya sekarang organisasi sama kuliah. Terus saya tadi kesini naik motor. Perkenalkan, nama saya Nanda Sukmasudi, saya berasal dari Bengin, umur saya 21, kesibukan saya saat ini hanya kuliah, kesini naik mobil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manan, usia saya 22 tahun, saya berasal dari pinggir Salatiga. Terus ini tadi kebetulan isinya yang motor. Kesibukan saya itu hanya berkuliah, kalau di rumah mungkin bermain game seperti itu. Perkenalkan, nama saya Eri Indonesia, bisa dipanggil Eri. Umur saya 20 tahun, saya berasal dari Blora. Saya di sini ngekos dan saya sedang kuliah di Salatiga dan berorganisasi. Saya kesini naik mobil. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sapitri, umur saya 21 tahun, saya berasal dari Tangerang. Kesibukan saat ini kuliah sama kerja, kesini naik motor. Jadi kalau sudah memperkenalkan diri masing-masing, mungkin saya mau nebak-nebak dulu ini apakah sudah benar yang saya ingat. Ini sebetulnya ada Mbak Isya, ada Mbak Marita, ada Mas Ahmad, sebetulnya ada Mbak Eli, sama Mbak Indah. Gitu, oke. Jadi kalau sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah menjalani konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oke, berarti ini baru pertama kali ya? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu konseling kelompok yaitu selalu proses pemberian bantuan yang satunya itu kelompok, jadi kita bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan bantu anggota kelompok yang sedang paling membutuhkan bantuan seperti itu. Dan di konseling kelompok ini ada 4 asas yang perlu kita sepakati, yaitu ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang ke sini itu secara sukarela tanpa paksaan atau suruhan dari orang lain. Apa betul? Oke, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi selama konseling saya harap teman-teman itu bisa bercerita tanpa takut dihakimi dan jangan ditutup-tutupi seperti itu. Dan yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi teman-teman saya mohon bisa menjaga tutur katanya, bicara yang sopan, santun, dan tidak mengandung sara. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi jangan takut jika permasalahannya akan bocor karena konseling ini sifatnya rahasia. Jadi kita menjaga rahasia ini bersama-sama seperti itu. Mungkin durasinya sekitar 40 menit, saya disepakati. Kemudian mungkin masih ada yang kurang nyaman dari duduknya mungkin atau mungkin ada yang mau kalau ini tidak ini sudah dulu. Oke. Setelah ini mungkin kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran selama konseling. Mungkin ada yang ingin membantu saya untuk memenuhi doa? Saya Mungkin dari bersama. Jadi sebelum kita mulai pada sesi konseling kelompok ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada sesi ini kita diberi kelancaran, terus kita diberi kemudahan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Afra sudah membantu saya untuk berdoa. Mungkin langsung saja ada pikiran yang mengganggu mungkin dari teman-teman
setiap pola hasil kan Mbak atau di kondisi optimal untuk kalau dan saya merasa mudah emosi ketika ditegur orang lain. Ketika saya melakukan sebuah kegiatan itu saat ada yang menegur itu bawaannya itu emosi, marah seperti itu. Saya sering membenaki ketika adik saya memberi saya. Oke, apakah cuma adik saja atau orang lain juga sering? Enggak sih, biasanya saya membentaknya sama adik saya. Ada juga. Ketika saya marah itu saya ingin membangun barang. Oke, setiap marah kan itu selalu berbeda. Jadi terima kasih teman-teman sudah berani menyampaikan permasalahan yang sudah dialami. Mungkin saya ingin tahu seberapa marah kalian dengan skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu kalian sangat tidak gampang marah, dan kalau 10 itu sangat gampang marah. Gitu. Jadi siapa dulu? Saya enggak. Saya 7. Oke. Kalau saya sendiri 6,5. Saya juga anak setengah dulu. Kalau saya 6. Mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu untuk permasalahan siapa yang akan ditindaklanjuti. Kami sepakat pengulangan masalahnya Mbak Desya Bu. Oke, siapa Mbak Desya Sofia? Kan Mbak Desya bilang kalau gambaran itu sering membanding barang gitu. Apa yang dirasakan oleh Mbak Desya sebelum membanding barang? Masalah marah atau gitu, panas atau pusing? Jadi gini Bu, ketika saya marah itu dada saya terasa panas, terus kepala saya itu pusing. Ketika saya marah itu saya selalu begitu. Oke, apa terakhir kali Mbak Desya merasakan ini? Kemarin Bu, ketika saya itu bertengkar dengan adik saya karena rebutan remote. Oke, jadi Mbak Desya itu cara meluapkan amarahnya itu dengan membanding badan. Dan ketika marah, Mbak Desya itu merasa pusing dan badannya panas seperti itu. Oke, apa yang dikatakan oleh keluarga Mbak Desya? Yang terutama itu ibu saya sedih Bu, dan ibu saya itu berusaha untuk menenangkan saya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Saya ingin bertanya, biasanya itu penyebabnya apa enggak? Seperti hal-hal kecil, ketika internet saya itu lemot, maka HP saya itu langsung dibanting. Lagi? Saya juga mau bertanya Mbak, bagaimana perasaan Mbak Desya ketika Mbak Desya membanding barang? Saya itu merasa menyesal kenapa barang berharga itu harus saya banting. Berarti yang itu. Saya kan juga sering marah, jadi saya paham apa yang dirasakan Mbak Desya. Mungkin Mbak Desya bisa menyendiri terlebih dahulu untuk menenangkan diri Mbak Desya ketika perasaan marah itu tiba-tiba ada gitu. Kemudian kita yang disampaikan. Saya sedikit memberi saran untuk Mbak Desya. Mungkin biar Mbak Desya merasa tidak sendiri, ya Mbak Desya bisa mencoba atur nafas, tarik nafas, selalu dibuang secara perlahan untuk beberapa kali agar nantinya tenang. Tapi saya juga paham kalau sesuatu yang sedang kita kerjakan itu tidak sesuai rencana itu memang bikin kecewa, marah, kesal seperti itu dan mungkin bagaimana kalau kita melakukan latihan asertif? Latihan asertif itu seperti apa Bu? Jadi latihan asertif itu kita meluapkan perasaan kita itu lebih sehat lagi. Jadi kan tadi awalnya Mbak Desya membanding barang ketika marah. Nah, bagaimana kalau Mbak Desya itu menanamkan pada diri Mbak Desya seperti ini? Mungkin saya akan lebih senang jika pekerjaan saya atau urusan saya berjalan lebih lancar. Dan jika kalau memang tidak, mungkin memang memberikan suatu ketidaknyamanan, tetapi aktivitas saya akan tetap berjalan lancar. Seperti itu. Akan lebih menenangkan daripada tadi. Ya Bu, jadi saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, jadi Mbak Desya sudah tahu ya
gambarnya akan seperti apa. Juga saya teringat dengan surat Anas ayat 4-5 yang bunyinya itu Insyaallah waswas konas aladi bahasa suku sebelumnya. Dan intinya itu ayatnya menceritakan kalau marah itu salah satu bisikan dari setan. Dengan menjauhkan diri dari bisikan setan itu bisa kita lakukan dengan relaksasi terapi murotal Al-Quran. Dan selain mengatakan juga bisa menghindarkan kita dari bisikan-bisikan setan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita berlatih terapi murotal Al-Quran, kita bisa atur nafas kita terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan saya beri instruksi yang isinya itu kita ambil nafas terlebih dahulu itu selama 4 detik, kemudian tahan selama 2 detik, dan kemudian buang selama 6 detik. Sambil saya carikan lantunan Al-Qurannya sebentar. Jadi kalau kami Al-Quran bisa tutupnya yang jangan terbuka dulu. Ini bisa menundukkan kepala dan memejamkan mata. Tarik nafas, atas, buang. Bisa dilakukan mandiri. Boleh buka mata kalian sekarang. Baik, setelah mendengarkan lantunan Al-Quran, apa yang kalian rasakan? Saya jadi lebih tenang. Lebih tenang. Saya lebih
Jadi saya diatur ketika Nama saya menjadi muslim. Kalau saya sendiri menjadi merasa tertekan. tidak semua sudah diskusi. Setelah ini mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran kita akan berbuat seperti apa mungkin sudah mau seperti apa bisa disampaikan. Mungkin saya bisa lebih santai. Oke. Kalau saya akan diam terlebih dahulu sebelum bicara, terus latihan asertif dan mendengarkan murotal jika memungkinkan. Berarti Maka saya akan melalui itu setelah pendekatan murotal juga latihan asertif. Kalau saya latihan pernafasan lalu latihan asertif dengan mendengarkan murotal dalam sehari minimal 5 menit. bagus banget. Berarti Kalau saya sendiri mungkin saat saya mengalami emosi terhadap orang lain saat tegur, mungkin saya akan jauh dari orang tersebut dan akan kembali menghadapi masalah tersebut jika sudah mendingan seperti itu. Terus saya juga mungkin akan melakukan seperti tadi mendengarkan terapi murotal tadi dan melakukan asertif seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu ya gambarannya setelah ini ketika marah atau emosi itu akan berbuat seperti apa. Gitu. Mungkin karena waktu juga sudah hampir habis, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari tadi kita bahas apa itu Saya Kali ini kita berfokus pada permasalahan Indonesia, belajar relaksasi dan membuat rencana selanjutnya. Oke, betul banget. Jadi saya harap dengan konsul ini teman-teman sudah tahu apa yang akan dilakukan setelahnya. Mungkin ada yang ingin masih disampaikan oleh Mbak Kesha. Mungkin saya akan memberi sedikit semangat Mbak Kesha. Semoga setelah kita melakukan sesi coaching ini, Mbak Kesha menjadi bisa lebih mengatur emosinya seperti itu. Oke, tadi. Mungkin kami bisa jadi teman Mbak Kesha ketika Mbak Kesha butuh teman cerita dan bikin Mbak Kesha tenang. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan sarannya. Baik, mungkin akan saya berikan satu tugas untuk selama seminggu ke depan. Kalian berlatih latihan asertif dan mendengarkan protokol Al-Quran ketika sedang merasa marah. Seperti itu. Apakah kalian sanggup? Sanggup. Oke. Jadi selama seminggu ke depan itu jika kalian berhasil melakukannya, kalian boleh memberikan hadiah atau reward ke diri kalian sendiri. Dan jika ternyata itu masih ada bolong-bolongnya yang berhasil seperti itu, mungkin kalian akan memberikan ke diri kalian itu suatu hukuman. Tapi saya harap hukumannya itu tetap memberikan sisi positif untuk kalian semua. Jadi contohnya hukumannya itu seperti mengurangi penggunaan HP atau belajar selama 5 jam seperti itu. Apakah kalian sanggup? Sanggup. Oke. Baik, kalau begitu kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Mungkin cukup saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara